Cerdas. Jumpa lagi bersama kami di Halo BPSDM Hukum-HAM. Pada hari ini, Senin 3 Juni 2024, BPSDM Hukum dan HAM mengawali kegiatan dengan apel pagi dan upacara bendera. Pada kegiatan tersebut, ada 3 kegiatan penting di dalamnya. Mari kita simak liputan berikut. Bertempat di lapangan upacara BPSDM Hukum dan HAM, apel pagi diikuti oleh pegawai di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM dan Taruna Poltekip dan Poltekim. Kegiatan apel pagi dirangkai dengan 3 kegiatan penting, yaitu penyerahan sertifikat akreditasi paripurna atas standar fasilitas layanan kesehatan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pengukuhan terhadap 17 pegawai yang menerima kenaikan pangkat, penyerahan piagam penghargaan pegawai teladan serta penyematan tanda introspeksi diri bagi pegawai yang tidak disiplin periode bulan Maret. Kepala BPSDM Hukum dan HAM dalam amanatnya menyampaikan, pikiran itu kemudian harus diterjemahkan dalam sesuatu yang nyata di dalam hidup kita, yaitu kata-kata. Dan kata itu bisa berupa ucapan, bisa berupa tulisan. Makanya dilihat di sini banyak tulisan, ada kata-kata. Dan kata atau tulisan itu harus diterjemahkan lebih lanjut dalam sebuah perilaku. Dan perilaku harus kemudian dibiasakan sehingga menjadi habit, menjadi kebiasaan, budaya, dan akhirnya habit yang terus-menerus secara kontinu dilakukan terus-menerus akan menjadi value, dan value itulah yang akan menjadi keberuntungan atau takdir atau kenyataan dalam hidup seseorang. Nah, dalam kaitannya dengan pembangunan zona integritas, ketika pimpinan dan seluruh jajaran berkomitmen membangun zona integritas, komitmen itu adanya dalam hati, kemudian direkam oleh memori otak manusia, di dalam pikiran dia, membangun zona integritas. Tidak bisa hanya ada dalam pikiran saja, harus dituangkan dalam ucapan dan kata-kata. Itulah kemudian kenapa ada tulisan di sini, selamat datang di zona integritas. Itu sebuah kata yang ditulis. Ada sosialisasi terkait dengan pembangunan zona integritas. Bapak Ibu sekalian, yang menjadi penghalang sebagian besar satker di Kementerian Hukum dan HAM dan kementerian lainnya juga, setelah ditetapkan oleh TPI, mereka sudah berhasil lolos dengan nilai di atas ambang batas dan masih menunggu pengumuman sampai dengan Oktober. Itu mereka stagnan, berhenti. Nah, saya tidak ingin kita semua berhenti setelah diputuskan oleh TPI bahwa kita masuk pada zona integritas. Kita tidak terlena dengan itu, maka perlu disosialisasikan terus-menerus, perlu diingatkan bahwa area ini adalah area zona integritas. Di tempat ini tidak ada toleransi apapun yang bisa menghambat apa yang telah diputuskan oleh TPI kemudian tidak menjadi sebuah kenyataan pada akhirnya, pada bulan Oktober nanti. Maka semua kita di tempat ini harus berperilaku. Ya, sudah ada kata-kata, tulisan, ucapan, harus berperilaku dengan value atau nilai yang ada di dalam zona integritas. Budaya kerja mesti dibangun, budaya melayani, itu harus berperilaku seperti itu. Budaya kita adalah budaya melayani, bukan budaya dilayani. Ya. Dan melayaninya tidak boleh diskriminatif, tidak boleh pilih kasih, oh ini etnisnya ini, oh ini kelompok saya, oh ini rasnya ras saya, oh ini agama sesuai dengan saya. Tidak ada. Tidak ada diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada siapapun. Semua penerima layanan BPSDM Hukum dan HAM memiliki hak yang sama. Dan kita semua memiliki kewajiban yang sama untuk memperlakukan mereka secara adil. Tidak diskriminatif. Dan tidak mengambil apapun yang tidak pantas untuk diambil
Apakah itu namanya gratifikasi, apa itu namanya suap, atau bentuk apapun namanya. Itu tidak boleh diambil. Sama sekali. Sampai kapan? Bukan sampai nanti pengumumannya, sampai seterusnya. Karena selepas 2024, nanti saudara-saudara kita semua akan berupaya untuk membangun wilayah birokrasi bersih dan melayani. Satu level di atas WBK. Yang pastinya harus effort yang harus kita keluarkan harus lebih besar lagi. Setelah kita biasakan budaya melayani dengan baik, budaya anti korupsi dan seterusnya, akhirnya kita memiliki value. Value menjadi insan yang berintegritas. Value menjadi orang yang memang melayani dan seterusnya dan seterusnya. Dan value yang ada pada kita semua, pada akhirnya itulah yang akan menjadikan kenyataan di bumi Gandul Cinere, di kampus BPSDM Hukum dan HAM, ini akan terbentuk zona integritas. Ya, zona integritas. Area yang tidak ditolerir perbuatan-perbuatan yang tercela. Jadi pastikan saudara-saudara sekalian, ya, mulai dari kemarin ketika kita mendeklarasikan itu sampai dengan seterusnya tidak ditolerir hal-hal yang kemudian bisa merusak dari pembangunan zona integritas itu sendiri. Itu yang pertama kepada kita semuanya. Yang kedua yang saya ingin pesankan kepada Taruna Utama, yang ada dalam pikiran kalian cuma hal-hal tadi. Tidak perlu dibebani dengan pikiran apapun juga. Kalian tidak perlu mikirin makan karena dikasih makan. Tidak perlu mikirin uang kuliah karena nggak ada uang kuliahnya di sini. Bahkan kalian semua diberikan honor sebelum bekerja oleh pemerintah. Jadi fokus yang kalian pikirkan itu bagaimana magang saya sukses, berhasil dengan baik, sehingga laporan dari tempat di mana melakukan magang tidak ada yang mengecewakan. Itu pikiran yang ada. Setelah pulang dari sana menyelesaikan skripsinya masing-masing. Lakukan hubungan baik dengan dosen pembimbingnya. Sering berkonsultasi. Kalau ada koreksi langsung segera diselesaikan, jangan menunda waktu. Kalau tidak bisa tanya lagi sama dosen pembimbingnya, tanya sama temannya, apa yang saya harus lakukan terhadap koreksi ini. Dan pasti dosen pembimbing, namanya juga dosen pembimbing, akan selalu membimbing. Pasti untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sehingga nanti pada ujian, lulus. Ya, seharusnya tidak ada yang punya nilai skripsi B atau B+. Mestinya nilai skripsinya A+ semuanya. Ya. Demikian Halo BPSDM Kumham kali ini. Tetap stay tune di channel BPSDM Kumham TV. Salam adaptif.